Jumpa lagi sobat channel Bola Merah Putih, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Timnas Indonesia takluk dari Jepang, asa ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Debut pahit Kevin Dix, cedera dan kekalahan warnai penampilan perdana bersama Timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Timnas Indonesia takluk dari Jepang, asa ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Indonesia kembali harus menghadapi realita pahit setelah dikalahkan Jepang dengan skor telak 0-4 dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Jumat tanggal 16 November tahun 2024 pasukan Shin Tae-yong harus mengakui keunggulan kelas dunia dari tim Samurai Biru. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda, yang membuat posisi mereka semakin sulit di klasemen sementara. Hingga pertandingan kelima, Indonesia hanya mengumpulkan 3 poin dari 5 laga, membuat mereka terdampar di dasar klasemen grup C. Sebaliknya, Jepang semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 13 poin hasil dari 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Namun, meski situasi sulit, perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya berakhir. Di balik hasil mengecewakan tersebut, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, memberikan komentar yang positif tentang Timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda memiliki potensi besar untuk menjadi tim yang mampu bersaing di level dunia. Lebih besar dari, saya melihat Indonesia memiliki kualitas pemain yang layak untuk bersaing menuju Piala Dunia. Dengan pelatih seperti Shin Tae-yong dan dukungan penuh dari supporter, saya yakin mereka bisa melangkah lebih jauh, ujar Moriyasu dalam konferensi pers pasca pertandingan. Moriyasu juga memberikan apresiasi kepada Shin Tae-yong atas usaha kerasnya membangun tim, terutama di tengah tantangan seperti waktu persiapan yang singkat dan proses adaptasi pemain-pemain naturalisasi. Ia memuji langkah PSSI yang terus mengintegrasikan pemain keturunan, yang dianggapnya sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tim. Lebih besar dari, program naturalisasi yang dijalankan Indonesia bisa menjadi modal besar untuk masa depan mereka. Jika dikelola dengan baik, saya yakin Timnas Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan baru di Asia, tambah Moriyasu. Pertandingan sebenarnya diawali dengan cukup baik oleh Timnas Indonesia. Para pemain Garuda berhasil memberikan perlawanan di awal laga, bahkan sempat menciptakan beberapa peluang emas melalui Ragnar Oratmangun dan Kevin Dix. Namun, ketidaktepatan penyelesaian akhir menjadi masalah yang terus menghantui tim. Gol pertama Jepang tercipta melalui gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-30, yang membuat mental para pemain Indonesia menurun. Setelah itu, Jepang mengambil alih kendali permainan dan menambah 3 gol lainnya melalui aksi Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara. Pelatih Shin Tae-yong mengakui bahwa kegagalan memanfaatkan peluang lebih dulu menjadi kunci kekalahan timnya. Lebih besar dari, kalau kami mencetak gol lebih dulu, hasilnya mungkin akan berbeda. Tapi inilah sepak bola, kami harus belajar dari ini, ujar Shin Tae-yong. Dengan 5 pertandingan tersisa, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada, meskipun tipis. Beberapa skenario harus dicapai agar Indonesia tetap bertahan dalam persaingan. Indonesia memiliki 3 laga kandang tersisa melawan Arab Saudi tanggal 19 November tahun 2024, Bahrain tanggal 25 Maret tahun 2025, dan China tanggal 5 Juni tahun 2025. 3 kemenangan di laga ini menjadi harga mati agar peluang lolos tetap hidup. Selain laga kandang, Indonesia harus mencoba mencuri poin di 2 laga tandang tersulit melawan Australia dan Jepang. Hasil imbang melawan salah satu dari mereka bisa menjadi tambahan penting. Masalah utama yang harus segera diselesaikan adalah koordinasi antar pemain dan ketajaman di lini depan. Tanpa perbaikan di 2 aspek ini, sulit bagi Indonesia untuk bersaing melawan tim-tim kuat lainnya. Pertandingan melawan Arab Saudi yang akan digelar pada tanggal 19 November tahun 2024 di SUGBK menjadi sangat penting bagi Indonesia.
Arab Saudi, yang saat ini berada di peringkat 4 dengan 4 poin, juga membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mereka. Pada pertemuan pertama di Riyadh, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1. Dengan dukungan penuh dari supporter di kandang, Shin Tae-yong berharap anak asuhnya mampu tampil lebih maksimal dan meraih 3 poin. Lebih besar dari, kami harus segera melupakan kekalahan ini. Fokus kami sekarang adalah laga melawan Arab Saudi. Dengan dukungan supporter, saya yakin pemain bisa tampil lebih baik, kata Shin Tae-yong. Program naturalisasi yang dilakukan PSSI kini menjadi salah satu harapan terbesar untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain seperti Miss Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano memberikan warna baru bagi skuad Garuda. Namun, adaptasi mereka membutuhkan waktu, terutama dalam memahami sistem permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Pelatih Jepang, Moriyasu, juga memuji kualitas pemain-pemain naturalisasi Indonesia, yang menurutnya bisa menjadi pembeda di masa depan. Jika pemain-pemain ini mendapatkan waktu untuk beradaptasi, mereka akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia, ujar Moriyasu. Meski kekalahan dari Jepang menjadi pukulan berat, perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya usai. Laga-laga berikutnya menjadi peluang untuk membuktikan kebangkitan. Dukungan penuh dari supporter, kerja keras pemain, dan strategi matang dari Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa hasil yang lebih baik. Semua mata kini tertuju pada laga melawan Arab Saudi. Akankah Indonesia mampu bangkit dan menghidupkan kembali asa menuju Piala Dunia 2026? Perjuangan timnas Garuda belum selesai, dan dukungan kita semua akan menjadi kunci keberhasilan mereka. Debut pahit Kevin Dix, cedera dan kekalahan warnai penampilan perdana bersama timnas Indonesia. Kevin Dix menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di laga krusial melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Namun, debut ini berakhir pahit. Selain kalah telak 0-4, Kevin harus meninggalkan lapangan lebih awal akibat cedera di menit ke-41. Pemain naturalisasi yang bermain untuk FC Copenhagen ini sempat menunjukkan potensi dengan beberapa aksi ofensif, termasuk umpan silang yang hampir menjadi gol. Namun, benturan-benturan keras memaksanya mengakhiri pertandingan lebih cepat. Setelah pertandingan, Kevin mengakui bahwa debutnya tidak berjalan sesuai rencana. Cedera dan kekalahan menjadi dua hal yang membuat momen spesial ini terasa pahit. Namun, ia tetap berusaha melihat sisi positif dari pengalamannya. Saya pikir nantinya saya akan bisa melihatnya secara positif, ujar Kevin kepada awak media, termasuk bolasport.com, di SUGBK. Menurut Kevin, timnas Indonesia sebenarnya memulai laga dengan cukup baik, meski pada akhirnya hasilnya tidak memihak. Ia berharap momen ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk dirinya dan tim agar bisa tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kevin tetap optimis bahwa Indonesia memiliki peluang untuk bangkit. Ia berharap rekan-rekannya dapat belajar dari kekalahan ini dan memberikan performa terbaik di laga berikutnya. Saya kecewa karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Tapi saya percaya tim ini memiliki potensi besar. Kita harus terus bekerja keras, tutup Kevin. Debut Kevin Dix di timnas Indonesia mungkin tidak berjalan mulus, tetapi momen ini tetap menjadi tonggak penting dalam kariernya. Meski dihantui cedera dan kekalahan, Kevin tetap menunjukkan komitmen dan potensi besar sebagai pemain baru dalam skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong juga menyayangkan absennya Kevin, terutama jelang laga penting melawan Arab Saudi pada Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Meski debutnya tidak sempurna, Kevin dinilai memiliki masa depan cerah bersama timnas Indonesia. Debut Kevin Dix di timnas Indonesia mungkin tidak berjalan mulus, tetapi momen ini tetap menjadi tonggak penting dalam kariernya. Meski dihantui cedera dan kekalahan, Kevin tetap menunjukkan komitmen dan potensi besar sebagai pemain baru dalam skuad Garuda. Laga melawan Arab Saudi akan menjadi ujian berikutnya bagi timnas Indonesia. Akankah Kevin Dix segera pulih dan kembali membela tim? Atau mampukah skuad Garuda bangkit tanpa kehadirannya? Semua ini menjadi pertanyaan besar yang akan terjawab dalam beberapa hari ke depan. Ayo terus dukung timnas Indonesia dan nantikan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Akankah timnas Garuda bangkit dan kembali ke jalur kemenangan? Semua akan ditentukan dalam laga krusial berikutnya. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.